Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai statistika kelas 10 kurikulum merdeka. Yuk kita simak videonya. Nah, jika ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang, maka dari itu sebelum kita mempelajari tentang statistika, yuk kita berkenalan dulu dengan apa itu statistika dan apa bedanya ya dengan statistik. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah data hasil olahan dan analisis yang dapat berupa mean atau rataan, median, modus, kuartil, simpangan data, dan sebagainya. Nah, dalam penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, dan data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram itu sendiri ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, biasanya kita harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan datanya yang didapat dari data maksimum dikurangi dengan data minimum. Yang kedua, kita harus menentukan banyak kelas intervalnya yang didapat dari 1 ditambah 3,3 dikali log n, dengan n sendiri adalah banyak datanya. Dan yang terakhir, kita harus menentukan panjang kelas intervalnya yang didapat dari jangkauan data dibagi banyak kelas interval yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Salah satu bentuk diagram yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah histogram. Karena histogram sering kali dinilai sama dengan diagram batang, padahal pada nyatanya histogram dan diagram batang itu berbeda. Seperti pada gambar, kita bisa lihat bahwa salah satu perbedaannya adalah pada diagram batang terdapat jarak antara batang satu dengan batang yang lainnya. Sedangkan pada histogram tidak terdapat jarak antara batang satu dan batang yang lainnya. Kemudian pada diagram batang biasanya lebar batangnya itu sama, sedangkan pada histogram lebar batangnya tidak selalu sama asalkan luas totalnya itu tetap sama dengan jumlah datanya. Perbedaan selanjutnya adalah histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan tentang data yang dikelompokkan ke dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang bersifat kategori. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah pembuatan histogram. Yang pertama, kita menentukan tabel frekuensinya terlebih dahulu, yaitu kita menentukan jangkauan data, banyak kelas interval, dan panjang kelas interval. Kemudian kita menentukan batas atas, batas bawah, beserta tepi atas dan tepi bawah tiap kelas interval. Nah, untuk batas atas kita dapat dari nilai terbesar kelas interval. Untuk batas bawah kita dapat dari nilai terkecil kelas interval. Dan untuk tepi atas kita dapat dari batas atas ditambah 0,5. Dan untuk tepi bawah kita dapat dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian kita tentukan frekuensi dari setiap kelas intervalnya. Kemudian kita buat garis horizontal, kita buat garis vertikal, dan selanjutnya yang terakhir adalah kita buat grafik batangnya. Sekarang kita coba soalnya yuk. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa langkah pertama adalah kita harus menentukan tabel frekuensinya terlebih dahulu. Tapi karena di soal ini tabel frekuensinya sudah disajikan, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan batas kelas dan tepi kelas tiap kelas interval. Untuk batas bawah kita dapat dari nilai terkecil tiap kelas interval, maka kita mendapatkan 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Kemudian untuk batas atas kita dapat dari nilai terbesar tiap kelas interval, maka kita mendapatkan 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. Kemudian kita tentukan tepi kelasnya. Untuk tepi bawah kelas kita dapat dari batas bawah dikurangi 0,5, maka kita akan mendapatkan 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, dan 89,5.
Selanjutnya untuk tepi atas kita dapat dari batas atas ditambah 0,5, maka kita akan mendapatkan 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, dan 94,5. Kemudian kita tentukan titik tengahnya yang akan kita gunakan sebagai perwakilan tiap kelas interval di histogramnya nanti, yang kita dapat dari batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat histogram. Dan inilah hasil dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi gimana? Gampang kan? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di lain video. Jadi jangan lupa untuk tonton video berikutnya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan bosan untuk belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.